Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semua. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang arah pengujian hipotesis, kemudian ada uji T dan uji Z dulu ya, uji Z dan uji T. Dan seperti biasa kita lanjutkan dengan nanti latihan di software PAS-nya ya. Oke, kita masuk dulu ke arah pengujian hipotesis. Jika kemarin telah mengenal apa itu pengujian hipotesis, kemudian telah mengetahui tentang tingkat kekeliruan, baik itu alfa ataupun beta, serta contoh kasusnya, dan sudah menguji normalitas data, maka pada pertemuan kali ini kita masuk ke arah pengujian hipotesis, di mana pengujian hipotesis ini dapat kita lakukan dengan yang pertama itu uji satu arah, dan yang kedua adalah dengan uji dua arah. Nah, untuk uji satu arah ini, H0 dan H1-nya dengan ketentuan seperti ini, H0 ditulis dalam bentuk persamaan menggunakan tanda sama dengan, kemudian H1 ditulis dalam bentuk lebih besar atau lebih kecil. Ini satu arah ya. Contohnya, H0 mu sama dengan 50 menit, kemudian H1 mu kurang dari 50 menit, kemudian contoh yang kedua, H0 mu sama dengan 3 juta, H1 mu kurang dari 3 juta. Dan untuk uji satu arah, nilai alfa ini nanti tidak kita bagi dua. Ini alfanya kalau di dua arah kan dibagi dua. Untuk apa? Ini berfungsi nanti ketika kita melihat tabel ya. Jadi kalau biasanya itu alfa 0,05, kita lihat tabel Z-nya. Nah, kalau misalkan uji dua arah nanti, alfanya kita bagi dua. Sedangkan untuk yang ini, uji satu arah, itu tidak dibagi dua. Karena seluruh alfa diletakkan hanya di salah satu sisi selang pada kurva, baik itu kiri atau kanan tergantung dari hipotesisnya. Apakah H1-nya lebih dari atau H1-nya kurang dari. Nah, di sini misalkan H0 mu sama dengan mu 0, kemudian H1 mu kurang dari mu 0 dengan wilayah kritisnya Z kurang dari min Z alfa, atau nanti kita pakai uji T, tabel T, T kurang dari min T dengan derajat bebas dan alfa. Misalkan alfanya 5% atau 10%. Dan mu 0 adalah suatu nilai tengah yang diajukan dalam hipotesis 0. Serta penggunaan Z atau T tergantung ukuran sampel atau contoh, sampel besar menggunakan Z, sedangkan sampel kecil menggunakan T. Berapakah batasan dari sampel itu dikatakan besar atau dikatakan sampel kecil? Itu adalah 30. Jika N-nya 30 itu sudah bisa dikatakan sampel besar, namun jika kurang dari 30 itu menggunakan uji T, tabel T nanti ya. Karena sampelnya dianggap kecil, jumlahnya sedikit. Nah, kalau misalkan lebih dari 30 atau lebih dari 30 itu dikatakan sampel besar. Karena sampel minimal di dalam operasi apapun dalam prosedur statistika itu adalah 30 ya. Jadi patokannya N sama dengan 30. Dan di sini kita lihat lagi kurva normalnya. Jika satu pihak atau satu arah, uji satu arah, dia hanya salah satu dari sisi kurva normal ini yang kita berikan arsiran. Nih, seperti ini ya di sini. Ini daerah tolak H0 ya. Jadi kalau misalkan penghitungan Z-nya nanti, atau Z statistiknya, atau Z hitungnya ada di daerah selang yang terarsir ini, maka H0 akan ditolak. Karena dia tadi hipotesisnya kurang dari, maka dia di sebelah kiri.
Sedangkan untuk H0, mu sama dengan mu0, kemudian H1 mu lebih dari mu0, dan wilayah kritisnya Z lebih dari Z alfa atau T lebih dari T tabel atau T dengan derajat bebas dan alfa, maka arsirannya adalah di sebelah sini. Nah, daerah terarsir ini adalah daerah penolakan hipotesis, dan daerah yang tidak terarsir ini merupakan daerah penerimaan hipotesis. Jadi jika nilai Z hitung atau T hitung atau Z statistik atau T statistik itu berada pada selang yang ada di kurva ini kan ada nilai X-nya ini ya. Tabel ini kan kurva ini, yang ini kan tetap X ya. Nah, kalau misalkan nilainya itu berada di kawasan yang tidak terarsir, maka kita terima hipotesis 0, dan jika berada pada daerah terarsir, maka kita tolak hipotesis 0 dalam artian kita menerima si H1 ya. Kalau kita tolak H0, itu perlu diingat-ingat terus ya. Kemudian uji dua arah. Untuk pengajuan H0 dan H1 dalam uji dua arah, maka H0-nya ini ditulis dalam bentuk persamaan menggunakan tanda sama dengan, dan H1-nya ditulis dengan menggunakan tanda tidak sama dengan. Dan contoh uji dua arah, H0, mu sama dengan 50 menit, H1, mu tidak sama dengan 50 menit. Contoh kedua, H0, mu sama dengan 3 juta, H1, mu tidak sama dengan 3 juta. Dan perbedaannya dengan uji satu arah, pada uji dua arah, alfanya dibagi 2. Karena alfanya itu diletakkan di kedua sisi selang atau di kedua sisi kurva. Jadi ada 2 arsiran, perbedaannya dengan uji satu arah tadi. Nah, misalkan H0, mu sama dengan mu0, kemudian H1 mu tidak sama dengan mu0, maka wilayah kritisnya adalah Z kurang dari min Z alfa per 2 dan Z lebih dari Z alfa per 2, atau T kurang dari min T tabel dan T lebih dari T tabel. Jadi untuk tabel T ini kita sudah Ibu bagikan belum ya tabel T-nya, nanti Ibu bagikan ya. Ada derajat bebas di situ, dan di sini alfanya dibagi 2. Dengan mu0 merupakan suatu nilai tengah yang diajukan dalam H0, dan penggunaan Z atau T tergantung ukuran sampel. Tadi sudah diberitahu bahwa lebih dari atau sama dengan 30 itu pakai uji Z, sedangkan kurang dari 30 kita gunakan uji T. Dan gambaran dari uji dua arah ini adalah kita mengarsir kedua sisi dari kurva normal ini, di mana yang diarsir adalah daerah penolakan atau penerimaan H1 ya. Dan daerah yang tidak terarsir itu merupakan daerah penerimaan hipotesis 0. Ini daerah terima H0 ya. Dan luas daerah terarsir ini adalah alfa per 2, dan ini kalau misalnya kita pakai ini, kalau misalkan ini kurang ya, 0,05 atau 0,025. Nolnya masih kurang nih, 0,025 ya. Kalau alfanya 5%, maka dibagi 2, alfa per 2 itu adalah 0,025. Jika alfanya 10%, maka alfa per 2-nya adalah 0,05. Tapi biasanya untuk penelitian apapun itu kita gunakan alfanya 5% secara umum ya, kecuali ada kondisi tertentu yang membuat kita menjadikan alfa itu 1% atau 10%. Dan ini kita ulangi kembali yang pekan lalu sudah Ibu sampaikan, langkah-langkah pengerjaan uji hipotesis kita perlu ingat kembali. Yang pertama, tentukan H0 dan H1-nya apa, atau H0 dan HA-nya apa. Kemudian tentukan statistik uji melalui ukuran sampel, apakah sampelnya besar atau kecil. Jadi kita bisa lihat apakah kita gunakan uji Z atau uji T. Kemudian tentukan arah pengujian, apakah kita mengujinya satu arah saja atau kita uji dengan dua arah.
dan tentukan juga alfa atau taraf nyata pengujian atau alfa per 2 jika ujinya 2 arah. Kemudian tentukan nilai kritis atau daerah penerimaan serta penolakan H0-nya dan kita cari nilai statistik hitung, kemudian tentukan kesimpulan atau apakah kita menerima atau menolak H0. Dan 2, 3, 4 itu bisa dibolak-balik ya, apakah kita definisikan dulu alfanya berapa, kemudian kita tentukan dulu statistik ujinya atau arah ujinya yang kita tentukan, ini boleh dibolak-balik ya. Sebenarnya ini yang statistik uji atau arah pengujian ini boleh juga kita sampaikan pada saat nilai statistik hitung di langkah ke-6 ini. Jadi bisa kita taruh di sini uji nilai statistik hitung, dikasih panah uji Z misalkan atau uji T. Selanjutnya untuk beberapa nilai Z yang penting kalau dalam tabel itu, kalau kita mau lihat tabel itu juga nggak masalah, tapi kalau kita mau meng-keep ini atau save ini, itu juga tidak masalah. Jadi kita tidak perlu lagi lihat tabel ya. Nah, jika Z-nya 5% atau Z 0,05, itu adalah 1,645. Ini untuk alfa ya, bukan alfa per 2. Kemudian untuk Z 1% sama dengan Z 0,01 sama dengan 2,33. Dan Z 2,5% itu kalau alfanya 5% dibagi 2 jadi 2,5% ya. Z 0,025 sama dengan 1,96. Dan Z 0,5% sama dengan Z 0,005 ini jika alfanya 1% ya, 2,575. Nah, keempat nilai ini yang paling sering digunakan dalam penelitian. Jadi kalau kita malas lihat buka tabel lagi yang tabel yang Ibu berikan kemarin ya, tabel Z itu, kemudian kalau kita lihat tabel Z, ini pasti akan muncul nilai memang seperti ini. Yang paling sering itu digunakan 1,96 karena rata-rata pengujian hipotesis itu pakainya tanda sama dengan dan tidak sama dengan ya. Nah, karena makainya kayak gini, ini otomatis adalah uji 2 arah. Nah, karena uji 2 arah, jadi kita gunakanlah Z 2,5% karena alfanya secara umum 5%. Yang digunakan adalah ini. Ini buat apa? Untuk pembanding dengan nilai Z hitungnya. Jadi kita bandingkanlah nilai Z tabel ini dengan Z hitungnya. Kalau misalkan si Z hitung nanti, ada rumusnya nanti Ibu berikan, jika Z hitungnya lebih dari Z tabel ini, lebih dari 1,96, otomatis itu akan menolak H0. Jadi menerima H1. Jadi kalau kita menolak H0, pasti kita terima H1. Kalau kita tolak H1, maka kita terima H0. Dan untuk Z hitung ini, biasanya peneliti mengharapkan memang H0-nya ditolak. Karena biasanya yang ditaruh di sama dengan ini adalah kondisi umum, dan yang tidak sama dengan ini adalah dugaan baru yang terjadi. Seperti contoh yang Ibu berikan pada pertemuan pekan lalunya lagi maksudnya, itu kita menguji, kan biasanya rata-rata lama belajar mahasiswa misalkan 12 jam nih, sepertinya tahun ini itu sudah menurun, misalkan lebih banyak nge-game misalnya. Jadi kita ingin menguji, ditaruhnya di H1. Nah, untuk H0-nya adalah rata-rata lama belajar itu 12 jam misalkan, di sini kita taruh tidak sama dengan 12 jam, bisa jadi naik, bisa jadi turun, tergantung ya. Kalau misalkan kita mewawancarai ternyata mahasiswa-mahasiswa yang IPK-nya hampir 4, itu biasanya akan lebih dari 12 ya, dan tentunya H0-nya juga ditolak. Nah, kalau kita mewawancarai mahasiswa yang suka nge-game, itu juga pasti akan ditolak juga, karena akan kurang dari 12 sebenarnya gitu ya. Makanya lebih cenderung peneliti itu menaruh di H1 dan juga menggunakan uji 2 arah. Karena dengan demikian peluang untuk ditolaknya H0 itu lebih tinggi, karena bisa jadi kan kurang dari nih dan bisa jadi lebih dari si kondisi biasanya. Sedangkan
meneliti itu tentunya kondisinya kita duga adalah kondisi yang istimewa ya, bukan kondisi biasa-biasa saja yang diteliti gitu. Jadi makanya ditaruh di H1. Dan ini adalah rumus-rumus penghitungan statistik uji. Yang pertama itu ada penghitungan nilai tengah dari sampel besar, kemudian nilai tengah dari sampel kecil. Ini contoh atau sampel sama aja ya, tapi lebih seringnya disebut sampel. Kemudian beda 2 nilai tengah dari sampel besar, beda 2 nilai tengah dari sampel kecil. Ini rumusnya. Ini tadi yang Ibu katakan statistik hitung, di mana kita membandingkan si statistik hitung ini dengan nilai tabelnya. Nah, kalau pada software, itu kita nggak perlu repot-repot buka tabel, kita tinggal pakai p-value, atau kalau pada pertemuan 2 minggu yang lalu itu, kita gunakan P normal, peluang normal pada data yang kita uji normalitasnya. Nah, untuk pengujian yang selain uji normalitas, itu kita bisa melihat p-value-nya, p-value dari kasus ini, tergantung. Kalau yang 2 minggu yang lalu kan tentang normalitas ya, tentunya P normal. Oke, tapi kalau misalkan kita ingin cara yang menggunakan tabel ya, pakai uji statistik dengan Z hitungnya gitu ya. Tapi di software pun itu tetap dicantumkan nih Z statistiknya atau T statistiknya. Ini rumus yang pertama adalah untuk sampel besar lebih dari sama dengan 30. Jadi hipotesis nolnya adalah mu sama dengan mu 0, dengan nilai uji statistiknya Z sama dengan X bar min mu 0 per sigma per akar N. Atau bisa juga dibaca Z sama dengan X garis min mu 0 per sigma per akar N. Atau bisa dibaca Z sama dengan rata-rata sampel X ini, X bar ini, X garis ini, dikurangi rata-rata populasi atau rata-rata pada umumnya tadi, dibagi dengan simpangan baku populasi dibagi dengan akar dari jumlah sampelnya. Dan sigma ini jika tidak ada diketahui simpangan baku populasinya dapat diganti dengan S. S ini adalah simpangan baku sampel. Kemudian H1 untuk uji satu arah adalah mu kurang dari mu 0, uji pihak kiri, uji pihak kanannya adalah mu lebih dari mu 0, dan kalau kita uji dua pihak, kedua-duanya, maka mu tidak sama dengan mu 0 untuk H1-nya. Sedangkan wilayah kritisnya, Z kurang dari min Z alfa, kemudian Z lebih dari Z alfa, dan untuk uji dua arah, Z kurang dari min Z alfa per 2, dan Z lebih dari Z alfa per 2. Kemudian untuk yang kedua, untuk sampel kecil kita gunakan uji T. Dengan H0-nya adalah mu sama dengan mu 0, sampelnya ini dipastikan kurang dari 30, dan T untuk perumusannya adalah rata-rata sampel dikurangi dengan rata-rata populasi dibagi simpangan baku sampel, karena di sini sampelnya kecil ya, kita pakai simpangan baku sampel, dibagi dengan akar dari jumlah sampelnya. Dan ini adalah hipotesis alternatifnya atau H1, mu kurang dari mu 0, kemudian mu lebih dari mu 0, dan di sini adalah penolakannya. Kalau mu tidak sama dengan mu 0, itu uji dua arah, maka kita menolak dan menerima H0 ini jika T kurang dari min T tabel dan T lebih dari T tabel. Dengan derajat bebasnya adalah N-1. Sebentar Ibu print screen dulu yang hadir ya.
Oke, kita lanjutkan. Nah, jika kondisinya adalah kita melihat selisih dari si rata-ratanya, atau ada dua sampel yang kita bandingkan. Nah, maka ini adalah kondisi di mana kita melihat mu1 min mu2 sama dengan D0, dengan kita gunakan Z-nya jika sampelnya besar, itu rumusnya adalah rata-rata sampel 1 dikurangi rata-rata sampel 2 dimutlakkan, artinya jika selisihnya negatif pun akan tetap positif, dikurangi dengan D0 dibagi dengan akar dari sigma kuadrat 1 per N1, ini simpangan baku populasi 1, dibagi jumlah sampel 1 ditambah sigma kuadrat, varians maaf, sigma kuadrat, kalau simpangan baku sigma ya, kalau kuadrat itu varians populasi 2 dibagi dengan jumlah sampel 2. Namun jika tidak diketahui varians populasinya, maka kita gunakanlah varian sampel ya, S1 kuadrat dan S2 kuadrat. Ini ada dua kelompok sampel. Jadi kita membandingkan dua kelompok sampel. Jika sampelnya besar, maka ini adalah H1-nya. Ini adalah penulisan H0 dan H1 secara matematis ya. Tapi bisa juga kita tambahkan pernyataan untuk mendefinisikan dari si penulisan berupa penulisan matematis ini. Nah, untuk yang satu arah itu mutlak dari mu1 min mu2 kurang dari D0, kemudian mu1 min mu2 lebih dari D0, dan untuk yang dua pihak itu tandanya tidak sama dengan untuk kriteria penolakan H0-nya adalah pada kolom terakhir. Nanti ini Ibu bagikan di grup ya materinya. Kemudian untuk uji T jika sampelnya kecil, untuk pengujian dua populasi adalah rumusnya ini pada rumus keempat dari materi. Dan ini DB-nya karena dia ada dua populasi, bedanya dengan yang tadi yang pertama, maka kita jumlahkan N1 plus N2-nya. Nah, ini adalah contoh uji hipotesis nilai tengah untuk sampel besar. Contohnya, dari 100 nasabah bank rata-rata melakukan penarikan $495 per bulan melalui ATM dengan simpangan baku $45. Dengan taraf nyatanya adalah 1%, ujilah A. Apakah rata-rata nasabah menarik melalui ATM kurang dari $500 per bulan, dan B. Apakah rata-rata nasabah menarik melalui ATM tidak sama dengan $500 per bulan. Dan ini adalah uji dua arah dengan alfanya dibagi 2 menjadi 0,5% ya. Karena alfanya 1% ya, dibagi 2 menjadi 0,5%. Statistik ujinya adalah Z, karena di sini ada 100 nasabah, N-nya lebih dari 30. Oke, cara menjawabnya adalah diketahui rata-rata sampel adalah 495. Kemudian simpangan bakunya 45, N-nya 100, mu0, ini di soal tadi dibunyikan nih, karena dia adalah si pembandingnya, makanya ini adalah mu0, karena ini akan dicantumkan di dalam hipotesisnya nanti ya. mu0 itu 500 dan alfanya adalah 1%. Maka penulisan hipotesisnya adalah H0 mu sama dengan 500 dan H1 kurang dari 500. Ini untuk menjawab yang A. Nah, di sini kan dibunyikan ya, apakah rata-rata nasabah menarik melalui ATM kurang dari $500 per bulan? Karena di sini disampaikan bahwa
ini kan memang kurang dari 500 ya. Nah, kalau ini kan uji satu arah, yang A. Yang ini dua arah, karena tidak sama dengan 500. Oke, kita hitung. Oh iya tadi ya, informasi tadi bahwa Z titik kritis untuk 0,01 adalah min 2,33 karena kita di sini uji kurang dari ya pihak kiri, maka di sini kita gunakan angka yang 2,33 pada tabel ini tadi, pada nilai tabel yang ini kita negatifkan karena dia uji pihak kiri, uji kurang dari. Otomatis kan arsirannya ada di sebelah kiri, dan sebelah kiri identik dengan nilai negatif. Maka ini kita negatifkan. Namun kalau H1-nya lebih dari, maka kita tetap gunakan si positif 2,33 ya. Oke, di sini Z titik kritis ini maksudnya gini, menolak H0 jika Z kurang dari min 2,33. Jadi titik kritis itu maksudnya daerah penolakan ya. Artinya kriteria menolak. Ini bisa disimpulkan sebagai kriteria untuk menolak H0 ya. Nah, Z hitungnya bisa Anda perhatikan di situ, cara menghitungnya. Dengan memasukkan rumus tadi yang ada di tabel. Ada 4 rumus tadi, ini rumus keberapa? Rumus pertama ya, karena sampelnya besar. Nanti Ibu print screen lagi tuh di akhir pertemuan ya, yang hadir. Oke, Z sama dengan rata-rata sampel dikurangi dengan mu0. mu0 ini adalah yang dihipotesis, dibagi dengan simpangan baku per akar N sama dengan 495 dikurangi 500 per 45 per akar 100 sama dengan min 5, karena sini negatif ya, per 4,5 sama dengan min 1,11. Maka kesimpulannya adalah Z hitung sama dengan min 1,11 itu ada di daerah penerimaan H0. Karena kalau di kurva kita lihat ya, ini kan titik kritisnya min 2,33. Min 2,33 ya. Sedangkan Z hitungnya ada di min 1. Min 1 kan di sini ya. Min 1,11 atau min 1,11. Nah, ini kan adalah daerah tolak tadi ya, kalau di kurva. Kayak kurva yang tadi. Ini kan daerah tolak. Nah, otomatis kalau min 1,11 itu ada di daerah penerimaan H0. Kesimpulannya adalah H0 diterima. Sehingga rata-rata pengambilan uang di ATM itu masih dikatakan sebagai $500 ya. Jadi bukan lagi, walaupun kondisi sekarang itu menurun menjadi 495, namun secara statistik itu masih 500. Belum signifikan itu tadi hipotesis peneliti yang mengatakan, oh turun nih sekarang karena ada kondisi ada COVID misalkan ya, atau pasca pandemi. Jadi perekonomian rakyat menurun sehingga untuk menarik uang pun masyarakat akan lebih berhemat atau seperti apa, agak kurang, ada penurunan gitu ya, kecenderungan masyarakat untuk mengambil uang di ATM dan lebih cenderung menabung. Itu tidak terbukti hipotesis itu, bahwa sebenarnya sama aja kalaupun sekarang di sampel yang diambil itu turun 495, namun secara statistik itu belum signifikan penurunannya. Mungkin kalau misalkan sekarang itu rata-rata sampelnya 480, bisa jadi itu adalah daerah tolak H0, atau berarti nggak bisa lagi disebut bahwa rata-rata pengambilan uang di ATM itu $500 per bulannya gitu ya. Nah, ini tadi. Ini kan daerah tolaknya di sini ya. Jadi kalau min 1 itu berada di sini ya, min 1.
untuk alfa 1%. Namun kalau kita ganti alfanya jadi 5%, bisa jadi ditolak karena min 1,96 ya, min 1,9 masih belum juga ya, min 1,11. Kalau 10% bisa jadi ditolak ya, kalau alfanya 10%. Makanya penentuan alfa itu berapa juga penting dalam pengujian hipotesis. Nah, yang B ini silakan tugas Ananda sebagai latihan itu akan Ibu minta dikumpul pada saat kuliah offline setelah Lebaran. Ini soalnya. Yang A udah dijawab ya. Nah, apakah rata-rata nasabah menarik melalui ATM tidak sama dengan $500 per bulan? Ini adalah uji dua arah ya, alfa per 2 sama dengan karena sin 1%, alfa per 2-nya 0,5%, statistik ujinya pakai Z. Kita lanjutkan. Nah, untuk sampel kecil, sepertinya hari ini belum masuk ke PAS ya, baru manualnya saja, baru teoritisnya ya. Seorang job spesialis menguji 25 karyawan dan mendapatkan bahwa rata-rata penguasaan pekerjaan kesekretarisan adalah 22 bulan dengan simpangan baku sama dengan 4 bulan. Dengan taraf nyata atau alfa atau tingkat kekeliruan 5%, ujilah A. Apakah rata-rata penguasaan kerja kesekretarisan lebih dari 20 bulan? B. Apakah rata-rata penguasaan kerja kesekretarisan tidak sama dengan 20 bulan? Maka diketahui rata-rata sampelnya adalah 22 ini ya. Kemudian S-nya simpangan baku sampelnya 4 bulan, N-nya 25, kurang dari 30, makanya dikatakan sampel kecil atau contoh kecil. Kemudian mu0 sama dengan 20. Ini yang ada di pertanyaan ya. Kemudian alfa 5%. Untuk yang A, ini silakan sebagai tugas latihan Ananda di rumah dikumpulkan pada saat offline menggunakan rumus tadi yang di tabel itu. Dan untuk yang B, ini jawabannya adalah ini, H0-nya mu sama dengan 20, kemudian statistik ujinya adalah T, uji T, karena sampel kecil, arah pengujiannya 2 arah, dan alfanya 5%, alfa per 2 adalah 2,5% sama dengan 0,025. Dan titik kritis atau daerah kriteria penolakannya adalah dengan derajat bebasnya N-1, 25-1 sama dengan 24, maka titik kritisnya T kurang tolak H0 jika T kurang dari min T tabel dan T lebih dari T tabel. Dan di mana di sini T-nya untuk dua pihak itu bisa jadi yang sebelah kiri itu min 2,064 dan di sebelah kanan adalah 2,064. Statistik hitungnya menggunakan rumus T sama dengan rata-rata sampel dikurangi rata-rata populasi atau rata-rata pengujian hipotesisnya tadi di atas per simpangan baku dibagi akar sampelnya, akar dari jumlah sampel sama dengan 22 min 20 yang tadi ya ini diketahui bagi yang baru bergabung. Ini kan diketahui ini dari soal. Nih, jumlah ini semua yang diketahui ini semuanya dimasukkan ke dalam rumus menjadi 22 min 20 per 4 dibagi akar 25 sama dengan 2 per 0,8 sama dengan 2,5. Nah, kesimpulannya T hitung ini min 2,5 ada di daerah penolakan H0. Maka H0 ditolak. Nah, di sini kan dia bisa plus minus nih. Min 2,5-nya ada di ini. Min 2,5 kan ada di daerah tolak. Kemudian yang 2,5 pun ada di daerah, yang positifnya pun ada di daerah tolak. Maka kita menolak H0. Ini daerah penerimaan di sini min 2,5 kan di daerah tolak, 2,5 juga di daerah tolak. Sehingga kita menerima si H0, menerima H1 karena kita menolak H0, otomatis yang kita terima yang ini ya. H0-nya kita tolak. Jadi kesimpulannya adalah rata-rata penguasaan pekerjaan kesekretarisan itu tidak sama dengan 20 bulan.
karena H0-nya kita tolak nih. Otomatis ini, oh dugaan si peneliti benar ini ya, ternyata nggak lagi seperti biasanya, yang biasanya itu 20 bulan, sekarang sudah berubah, tidak lagi sama dengan 20 bulan. Itu artinya ya. Nah, ini untuk rumus, di nomor berapa tadi? Di tabel. Nah, ini untuk, sampel besar dengan 2 populasi ya. Ini rumus ketiga. Kita lihat contohnya. Berikut adalah data nilai prestasi kerja karyawan yang mendapat training dengan yang tidak mendapat training. Nah, dengan training itu rata-rata nilai prestasinya 300, kemudian tanpa training itu rata-ratanya 302, kemudian ragam atau variansnya S1 kuadrat sama dengan 4, dan tanpa training S2 kuadratnya atau variansnya 4,5, ukuran sampel N1 sama dengan 40, N2 sama dengan 30. Maka dengan taraf nyata 5%, ujilah A, apakah perbedaan rata-rata nilai prestasi kerja itu lebih dari 0? Apakah ada perbedaan rata-rata prestasi kerja itu mutlak mu1 min mu2 tidak sama dengan 0, maka kita jawab alfa sama dengan 5% dan nolnya sama dengan 0. Dengan langkah yang sama ya dengan uji sebelumnya, namun bedanya ini populasinya ada 2. Maka di sini H0 kita tuliskan sebagai mu1 min mu2 sama dengan mutlak mu1 min mu2 sama dengan 0 atau tidak terdapat perbedaan, dan H1-nya adalah terdapat perbedaan atau lebih dari 0. mu1 min mu2 mutlak lebih dari 0. Statistik ujinya Z karena sampel besar, arah pengujiannya satu arah karena di sini tandanya adalah lebih dari, dan taraf nyata pengujiannya adalah alfa sama dengan 5%. Titik kritisnya adalah Z lebih dari Z 5%, maka Z-nya adalah 1,645 sebagaimana tadi diberitahu ya. Statistik hitung Z sama dengan mutlak X rata-rata sampel 1 dikurangi rata-rata sampel 2 dikurangi D0 per akar dari varians sampel 1 per jumlah sampel 1 ditambah varian sampel 2 dibagi jumlah sampel 2. Maka kita masukkan nilai-nilainya, diperolehlah Z hitungnya 4. Kesimpulannya, Z hitung 4 ini ada di daerah tolak H0. Nah, H0 ditolak, H1 diterima, maka beda rata-rata prestasi kerja itu lebih dari 0. Sedangkan untuk yang B-nya silakan Anda kerjakan sebagai latihan di rumah, dikumpulkan pada saat kita offline setelah Lebaran, insya Allah ya. Kemudian untuk rumus 4 tadi pada tabel itu contohnya adalah berikut ini. Ini merupakan uji hipotesis beda 2 rata-rata atau beda 2 nilai tengah untuk sampel kecil. Berikut ada data kerusakan produk yang dibuat oleh karyawan shift malam dan shift siang. Untuk rata-rata kerusakan pada shift malam itu adalah 20 dan shift siang adalah 12. Varians untuk shift malam adalah 3,9 dan shift siang 0,72. Ukuran sampelnya jumlah yang karyawan shift malam adalah 13 dan shift siang 12. Dengan taraf nyata 1%, maka kita harus menguji A, apakah ada perbedaan rata-rata kerusakan mutlak mu1 min mu2 kurang dari 10, dan apakah ada perbedaan rata-rata kerusakan produk yang dibuat oleh karyawan shift malam dan shift siang itu dimutlakan tidak sama dengan 10. Maka kita definisikan dulu alfanya 1% di sini. Kan di sini di soal diperintahkan untuk menguji dengan taraf nyata 1%. Maka di sini kita tuliskan alfa 1%, D0-nya adalah 10 yang berada pada yang akan kita uji ya, karena ada di pertanyaan soal. Untuk yang A-nya silahkan Anda kerjakan dan dikumpulkan pada saat offline nanti. Dan yang B-nya jawabannya seperti ini.
H0 sama dengan mutlak mu1 min mu2 sama dengan 10, H1 mutlak mu1 min mu2 tidak sama dengan 10. Statistik uji T karena sampelnya kecil di sini kurang dari 30 walaupun sudah dijumlahkan pun ya. Dan kalau masing-masing juga ini 13 dan 12 ini adalah nilai yang kurang dari 30. Sehingga di sini kita gunakan uji T, dan titik kritis ini kita hitung dulu dB-nya, N1 plus N2 min 2, 13 plus 12 min 2 sama dengan 23, maka titik kritisnya adalah 2,807 ya. Jadi plus minus ya, min 2,807 dan 2,807. Nanti Ibu berikan tabel T dan materi ini di grup. Kemudian statistik hitungnya, jadi yang ini fungsinya adalah sebagai pembanding dengan T hitungnya atau statistik hitungnya. Jadi T sama dengan ini statistik hitungnya atau T hitungnya, kita masukkan nilai-nilai yang diketahui tadi yang di sini. Oh, belum kita definisikan ya. Nah, berdasarkan soal, oh ini sudah di sini ya, ketahui di sini. Nah, ini kita masukkan ke rumus uji T2 sampel atau 2 contoh tapi jumlahnya kategorinya sampel kecil, maka kita masukkan menjadi 20 min 12 min 10 per akar 3,9 per 13 plus 0,72 per 12. Diperolehlah min 2 per akar 0,36 sama dengan min 2,060 sama dengan ini diabaikan saja, sama dengan min, karena ini ya, min 3,33, min 3,33. Kesimpulan, T hitungnya min 3,3 ada di daerah tolak H0, maka H0 ditolak, H1 diterima, sehingga kita simpulkan bahwa rata-rata kerusakan itu tidak sama dengan 10. Jadi ada perbedaan antara kerusakan yang ditimbulkan oleh shift siang dan shift malam ya. Jadi perlu tujuan penelitian ini adalah memberikan masukan kepada HRD perusahaannya untuk lebih memperhatikan karyawan shift siang dan shift malam. Nah, di situ perlu dievaluasi lagi mana yang lebih menimbulkan, karena tadi shift malam di satu ya ditaruh ya. Berarti kan otomatis shift malam ini kecenderungannya lebih menimbulkan adanya kerusakan pada produk. Nah, itu perlu dievaluasi lagi apakah shift malam ini ditiadakan saja atau shift malam ini diberikan suatu insentif yang lebih besar agar semangat dan lain sebagainya. Itu fungsinya. Oke, mungkin itu Ananda semua. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Izin bertanya, Bu. Kalau untuk tugasnya itu, Bu, itu ditengoknya di e-learning atau dari ibunya langsung dari grup WA, Bu? Oh, nanti Ibu kirim di grup WA ya. Materi dengan tabel T-nya. Ada lagi pertanyaan, Ananda? Ini tugasnya santuy ya, tugasnya tadi santuy, jadi dikumpulkannya offline saja setelah Lebaran. Minggu depan kita cobakan uji Z dan uji T ini menggunakan software PAS ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan atau yang ingin didiskusikan lagi, berarti ada 4 tugas tadi. Silakan dikerjakan sebagai latihan di rumah. Dan jika ada yang mau ditanyakan, boleh di grup WA ya. Boleh kita diskusikan di grup WA.
Dan sekali lagi Ibu umumkan bahwa selama bulan Ramadan kita kuliahnya online. Demikian, selamat siang Ananda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ntar Makasih, dulu, Bu. jangan keluar dulu Ibu, print screen dulu ya, ini yang terakhir hadir. Baik, Bu. Oke, selamat siang Ananda, salam sehat selalu, selamat beraktivitas, melanjutkan aktivitasnya.